selamat pagi teman-teman Trinity Community yang ada di rumah. Mari sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita buka hati kita dan menerima Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan berterima kasih atas seluruh pengorbanan yang telah diberikan kepada kita. Mari kita pujikan terlalu besar. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Selanjutnya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Walau Seribu Ini. kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur untuk berkat, penyertaan, dan juga pemeliharaan Tuhan
di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini ya Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kami harus terpisah dengan tepat, tapi biarlah pada saat yang sama ini hati kami boleh tertuju kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami melalui firman-Mu pada saat ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi saat ini saya hanya akan membaca dalam ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama ada begitu banyak bentuk bahaya yang dapat mengancam setiap orang. Serangan dari bangsa yang lebih kuat merupakan bentuk ketakutan yang wajar bagi bangsa yang lemah. Dalam lingkungan masyarakat Israel, selain ancaman dari bangsa sekitar, ada juga bentuk bahaya yang lain yang sangat ditakuti oleh setiap mereka, yaitu bahaya wabah penyakit sampar, penyakit menular yang dapat setiap waktu merenggut nyawa setiap orang. Dan pasal yang kita baca hari ini itu adalah ungkapan iman dari sang pemazmur bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya dan kubu pertahanannya. Ketika ada banyak yang dihadapi, ketika ada begitu banyak persoalan yang harus dia lewati, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus melindunginya. Mazmur ini ditulis oleh Musa. Yang kita tahu bahwa perjalanan kehidupan Musa itu bukanlah perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang mulus. Kita tahu bagaimana Musa itu berjuang di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai padang gurun. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh Musa. Tetapi teman-teman, dia tetap dapat melihat bahwa Allah adalah sumber perlindungannya. Mazmur ini dipercaya dibuat oleh Musa setelah dia berhasil membangun kemah suci. Kalau kita lihat perjuangannya sampai ke pada masa kemah suci dibangun, dia ditolak oleh Firaun, dia harus berlawanan dengan ahli-ahli sihir Firaun, dia dikejar-kejar oleh orang Mesir, dan itu bukanlah suatu hal yang mudah yang dihadapi oleh Musa. Tetapi dia dapat melihat pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan kehidupannya menghadapi situasi sulit itu. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang saat ini menjadi ancaman? Apakah yang saat ini menjadi ketakutan setiap kita? Kalau setiap hari kita melihat berita-berita, baik itu di televisi maupun di media sosial, kita seringkali dibuat takut, kita seringkali dibuat khawatir, kita seringkali dibuat cemas. Misalnya adalah berita tentang ancaman ekonomi yang lesu. Belum lagi penyebaran akan virus COVID-19 yang semakin merajalela dan semakin hari semakin banyak orang yang terkena, yang terpapar akan virus ini. Belum lagi ada berita mengenai prediksi-prediksi yang masih kita nggak tahu kebenarannya, dan itu membuat kita semakin khawatir, membuat kita semakin bingung, membuat kita ini semakin cemas. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi ancaman, mari kita lihat bagaimana Tuhan membuka pintu satu demi satu di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tetap percaya kepada Allah. Sebagaimana Musa, hati Musa yang tetap tenang walaupun ada begitu banyak masalah yang dia hadapi, karena dia tahu bahwa Allah adalah sumber perlindungan bagi dirinya. Mari kita lihat seperti apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Yang pertama adalah dia tetap percaya pada Tuhan agar hati kita ini tetap tenang. Dan setelah hati kita ini tenang, apakah akhirnya kita diam-diam saja? Tentu saja tidak, teman-teman. Harus ada hal kedua yang kita lakukan, yaitu melakukan apa
yang menjadi bagian kita. Tuhan melindungi kita, tetapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Gelisah dengan prediksi-prediksi yang ada, belum ada kepastian kapan kita bisa sekolah lagi, tetapi kita tidak boleh bermalas-malasan di dalam belajar. Kita harus tetap semangat dan sungguh-sungguh di dalam kita mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan oleh guru kita untuk kita kerjakan. Perekonomian lesu bukanlah satu alasan untuk kita juga bermalas-malasan. Kerjalah dengan tetap giat dengan cara yang benar. Sekalipun di antara kita mungkin harus ada yang kerja di rumah, tetaplah berjuang dengan tetap mengandalkan Tuhan, dan jangan kita tuntut Tuhan melakukan bagiannya untuk memenuhi kehidupan setiap kita, tetapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Khawatir dengan penyebaran virus yang makin hari makin mengerikan, dan kita udah tahu anjuran pemerintah, tapi kita pura-pura gak tahu. Jangan teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mentaati akan pemerintahan di mana Tuhan mempercayakan mereka untuk memimpinkan setiap kita. Kita udah tahu anjuran pemerintah untuk tidak boleh keluar jika tidak ada sesuatu yang urgent yang harus kita lakukan. Dan jika ada sesuatu yang urgent yang harus kita lakukan ketika kita harus keluar, kita harus menggunakan masker, kita juga harus selalu rajin cuci tangan, ataupun setidaknya kita membawa hand sanitizer untuk bisa melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Allah menggenapi setiap rencananya dalam kehidupan setiap kita. Dan pemazmur telah mendapatkan keamanan dari rasa takutnya di dalam Allah. Kita dapat melihat itu di dalam ayat yang kedua. Ketika ia menaruh hidupnya di dalam naungan Tuhan, dan dia dapat menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya hari demi hari. Mari setiap kita juga mau menaruh kehidupan setiap kita di bawah naungan Tuhan, dan kita mau menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan setiap kita di dalam hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memampukan setiap kita untuk boleh terus berjalan di dalam impinan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh belajar dari pemazmur, dan kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau menolong Musa melewati dalam setiap persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan, dan Tuhan boleh membawa ia pada suatu kemenangan. Tuhan, mungkin pada saat ini kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami dan mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada setiap kami. Tapi biarlah setiap kami boleh memiliki hati yang taat terhadap setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang boleh terus menguatkan, menopang setiap kami untuk kami boleh tetap setia mengikuti akan panggilan-Mu. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh terus memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan barusan mau kita renungkan dan kita jalankan setiap hari. Marilah kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu doa kami. Bersatu menjadi
setiakan janganmu, kepercayaanmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.